Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Kondisi pemain Inter Milan sedang tidak baik saja dengan Piotr Zielinski, Denzel Dumfries, dan Mehdi Taremi yang absen karena cedera. Selain itu, Lautaro Martinez, Federico Di Marco, dan Marco Arnautovic juga mengalami masalah kebugaran. Dua nama terakhir bahkan duduk di bangku cadangan saat derby Coppa Italia melawan Milan karena kelelahan, dan kondisi mereka perlu dievaluasi dengan cermat mengingat pertandingan tandang melawan Parma dan Munich di Liga Champions. Media La Gazzetta dello Sport melaporkan perkembangan pemulihan para pemain dengan kabar baik datang dari Lautaro Martinez yang sudah kembali berlatih bersama tim. Kapten Inter itu dipastikan bisa bermain melawan Parma pada hari Sabtu. Meskipun kondisinya harus dijaga mengingat pertandingan melawan Bayern Munich di Liga Champions hanya berselang 3 hari kemudian. Di Marco dan Arnautovic juga diperkirakan akan masuk dalam skuad melawan Parma, sementara Zielinski, Taremi, dan Dumfries dipastikan absen. Pemain asal Polandia itu diperkirakan baru bisa kembali bermain antara akhir April dan awal Mei, sedangkan pemain Iran sekitar Paskah. Situasi berbeda dialami pemain asal Belanda Dumfries yang akan absen melawan Parma dan Monaco karena waktu pemulihannya lebih lama. Menurut La Gazzetta dello Sport, pemain sayap itu bahkan tidak akan pulih untuk pertandingan melawan Bayern. Alessandro Bastoni, bek Inter Milan, mengungkapkan dalam podcast Supernova bahwa dirinya merasa sebagai salah satu pelopor gaya bermain bek tengah yang ofensif. Ia mengklaim telah membantu merevolusi peran bek tengah dalam formasi 3 pemain belakang berkat pengaruh pelatih dan rekan satu tim seperti Henrik Mkhitaryan dan Rafael Toloi. Bastoni merasa perannya lebih dinamis dan ofensif dibandingkan bek lainnya, terutama dalam hal mobilitas. Dalam sesi tanya jawab, ia menyebut beberapa bek legendaris sebagai favoritnya, yakni Giorgio Chiellini untuk posisi bertahan terbaik, Fabio Cannavaro untuk kemampuan membaca permainan, Virgil van Dijk untuk duel udara, dirinya sendiri untuk umpan jarak jauh, dan Sergio Ramos untuk naluri mencetak gol. Bastoni memilih Chiellini lebih unggul dibandingkan bek lain seperti Jaap Stam dan Marco Materazzi, namun mengakui Van Dijk lebih baik dalam duel udara. Di akhir, Bastoni menyebut Ramos sebagai bek favoritnya sepanjang masa, mengingat pengaruh besar Ramos dalam karirnya. Nikola Zalewski dikabarkan ingin melanjutkan karirnya bersama Inter. Menurut laporan jurnalis Nicola Schira, Inter telah menyiapkan kontrak baru berdurasi hingga 2029 untuk sang pemain. Inter memiliki opsi pembelian dari AS Roma senilai 6 juta euro dan kini tengah mempertimbangkan serius untuk mengaktifkan klausul tersebut. Zalewski yang bergabung dengan Inter dengan status pinjaman dinilai telah menunjukkan potensi besar dalam sistem permainan Simone Inzaghi. Keinginannya untuk bertahan di Giuseppe Meazza memperkuat kemungkinan transfer permanen tersebut akan segera terrealisasi. Situasi ini menjadi bagian dari rencana jangka panjang Inter dalam membangun kedalaman skuad dengan pemain muda bertalenta yang bisa berkontribusi secara berkelanjutan. Inter Milan telah melakukan pertemuan dengan perwakilan Gustavo Sa, pemain muda asal Portugal, untuk membahas kemungkinan transfernya.
Sa dengan usia 20 tahun merupakan gelandang serang berbakat dari Famalicão dengan kemampuan dribble dan visi permainan yang baik. Musim ini, ia mencetak 3 gol dan 4 assist dalam 26 pertandingan. Harga pasar Sa diperkirakan antara 8 hingga 10 juta euro. Inter harus bersaing dengan Como, Fiorentina, dan Atalanta yang juga tertarik dengan agen Sa terlihat di San Siro. Inter Milan tengah mempertimbangkan untuk merekrut winger Marseille Luis Henrique yang juga diminati Bayern Munich. Salah satu alasan utama ketertarikan Inter adalah agen Henrique Rock Nation yang juga menaungi Federico Di Marco. Marseille mematok harga sekitar 30 juta untuk Henrique, meskipun ia mungkin tidak langsung menjadi starter di Inter. Spekulasi semakin berkembang setelah direktur olahraga Marseille terlihat di San Siro saat laga Coppa Italia. Hubungan baik antara Inter dan Rock Nation yang sebelumnya membantu mendatangkan Lukaku diharapkan dapat mempermudah negosiasi. Bolonya mematok harga 30 hingga 40 juta euro untuk striker Santiago Castro yang dikaitkan dengan Inter Milan musim panas ini. Inter membutuhkan penyerang baru karena Marko Arnautovic dan Joaquin Correa akan hengkang. Castro dengan usia 20 tahun telah tampil impresif di Serie A dengan 8 gol dan 4 assist musim ini, menjadikannya pilihan menarik bagi Inter yang fokus pada pemain muda. Pemilik Inter Oaktree Capital berkomitmen untuk berinvestasi di pasar transfer dengan target pemain muda dan mereka bisa merencanakan perjalanan karir Castro mirip dengan Lautaro Martinez yang mulai sebagai pelapis dan kemudian menjadi pemain utama. Juventus dan Inter Milan diketahui telah lama mengincar Rodrigo De Paul yang sebelumnya tampil gemilang bersama Udinese. Namun pada 2021 De Paul bergabung dengan Atletico Madrid seharga 35 juta euro. Menjelang bursa transfer musim panas, kedua klub Serie A itu kembali menunjukkan ketertarikan mengingat De Paul akan memasuki tahun terakhir kontraknya. Mereka telah mengajukan tawaran 30 juta euro untuk membujuk Atletico Madrid melepas sang pemain asal Argentina itu. Sementara itu, Atletico kini menghadapi dilema antara memperpanjang kontrak De Paul atau menjualnya untuk mendapatkan keuntungan besar. Thomas Berenbrouch dan Alessandro Caligaris akan menjadi bagian dari masa depan Inter Milan. Menurut Tuttosport, keduanya telah menandatangani perpanjangan kontrak di markas Inter Milan untuk melanjutkan karir mereka di klub tersebut. Kontrak kedua pemain itu akan berakhir pada Juni 2029. Keduanya akan masuk dalam skuad Inter Milan U23 tahun depan. Otoritas disiplin sepak bola Italia menjatuhkan sanksi denda kepada AC Milan sebesar 10.000 euro akibat perilaku suporternya yang mengarahkan sinar laser ke pemain lawan dan melakukan tindakan serupa saat selebrasi gol Hakan Calhanoglu. Keputusan ini menunjukkan ketegasan dalam menjaga fair play dan kenyamanan dalam pertandingan sepak bola di Italia, terutama dalam laga-laga berintensitas tinggi.